Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fitri Wandari. Saya mahasiswa Universitas Satyagama dengan Fakultas Hukum Humaniora dan Bisnis, dan prodi saya yaitu Manajemen, dan NIM saya 61201241000034. Nah, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk melengkapi tugas saya dengan mata kuliah Statistik 2, dan ini sebagai syarat saya mengikuti UTS tahun ini. Nah, untuk soalnya yaitu, dan ini harus kita jawab di video ini. Langsung saja kita bahas di video selanjutnya. D sampai E tersebut. Nah, yang pertama kita akan menjawab terlebih dahulu untuk soal 1 bagian A. Nah, untuk soal 1 bagian A yaitu pertanyaannya, peluang mahasiswa senang manajemen keuangan. Nah, soalnya yaitu diketahui untuk nilai N suku A, ini yang suka manajemen keuangan itu ada 75 orang, dan yang suka statistika bisnis ada 65 orang, dan yang suka keduanya ada 40 orang, dan banyak suku tersebut ada 120 orang, teman-teman. Nah, kemudian rumusnya yaitu suku A dibagi banyaknya suku tersebut. Jadi suku A itu suku yang senang sama manajemen keuangan, yaitu sebanyak 75 orang dibagi banyaknya suku yaitu 120. Nah, dari hasil ini kita bagi, teman-teman. 75 dibagi 120 yaitu bisa kita hitung ya, teman-teman. 25 dibagi 120 hasilnya segini, teman-teman. 0,625. Jadi ini hasil untuk nomor 1 bagian A ya, teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut yang B. Pertanyaannya yaitu kita harus menentukan peluang mahasiswa yang senang statistika bisnis. Akan menjawab yang nomor 1 bagian B, yaitu ini rumusnya ada, teman-teman. Yang senang statistika bisnis itu ada 65 orang dibagi banyaknya suku tersebut. 65 dibagi 120. Mari kita hitung, teman-teman. Mari kita hitung. 65 dibagi 120 hasilnya 0,54. Hasilnya 0,54 kita bulatkan jadi 2. Ini untuk hasil yang nomor 1 bagian B. Lanjut ke yang C. Pertanyaannya, peluang mahasiswa yang senang dari keduanya. Kita tulis dulu rumusnya. Nah, mahasiswa yang senang dari keduanya yaitu ada 40 orang dibagi banyaknya mahasiswa tersebut. Jadi 40 dibagi 20 yaitu hasilnya 40 dibagi 120 yaitu hasilnya 0,333.
kita tulis di sini 0,333. Ini hasil untuk yang bagian C. Kita lanjut langsung ke D. Pertanyaannya yaitu peluang mahasiswa senang minimal salah satunya. Untuk rumusnya yaitu yang mahasiswa yang suka manajemen keuangan ditambah mahasiswa yang senang statistika bisnis dan diambil mahasiswa yang senang dari keduanya. Suku A yaitu 75 ditambah suku B-nya 65, ambil yang suka dari keduanya yaitu ada 40 orang. 75 ditambah 65 diambil 40, kita hasilkan, kita buktikan sama-sama teman-teman. 75 ditambah 65 diambil 40, hasilnya 100. Nah, kemudian dari 100 tersebut dibagi lagi dari banyaknya suku tersebut, ada 120. Nah, kemudian kita hitung lagi 100 dibagi 120, hasilnya 0,833 hasilnya teman-teman. Langsung saja kita ke bagian E. Nah, ini untuk hasilnya untuk bagian D. Untuk bagian E itu pertanyaannya, perintahnya peluang mahasiswa tidak suka keduanya. Nah, untuk yang E kita tulis dulu rumusnya. Nah, untuk rumusnya dari banyaknya suku tersebut yaitu 120 diambil suku yang ini teman-teman, yang senang, yang minimal satu ini, ambil 120 diambil 100, hasilnya yaitu 20. Dari 20 ini kita bagi lagi 120, kita buktikan 20 dibagi 120, hasilnya 0,66. Kita bulatkan jadi 0,167. Nah, ini untuk hasil yang nomor 1 bagian E nya. Nah, nomor 1 udah selesai, kita langsung saja ke nomor yang kedua. Lihat lagi soal yang kedua, yaitu perintahnya kita akan jawab yang bagian A ya teman-teman. Nomor 2 bagian A, yaitu pertanyaannya berapakah orang yang suka cappuccino. Nah, kita tulis dulu untuk diketahuinya supaya kita tahu. Yang tidak suka cappuccino ini sudah di riset kepada 120 orang pelanggan, survei kepada 120 pelanggan. Nah, langsung saja kita jawab untuk bagian A. Itu pertanyaannya, berapakah orang yang suka cappuccino? Kita tulis dulu rumusnya. Orang yang tidak suka cappuccino yaitu ada 25 orang ya teman-teman. Nah, kita tulis rumusnya baik teman. 120 itu dari jumlahnya pelanggan yang udah kita survei, diambil orang yang tidak suka cappuccino nya 25. Nah,
120 diambil 25 yaitu hasilnya 95 orang. Ini hasil untuk yang nomor 2 bagian A. Kemudian kita lanjut ke B, yaitu pertanyaannya, berapa orang yang suka espresso? Yang suka espresso yaitu sudah kita ketahui, yaitu 70 orang ya teman-teman. Langsung saja kita tulis, karena ini sudah diketahui, langsung saja tulis 70 orang, karena ini udah diketahui ya dari awal. Soal selanjutnya yaitu bagian C. Berapa orang yang suka keduanya? Untuk rumusnya kita tulis dulu. Dari banyaknya pelanggan yang udah kita survei, diambil tidak suka keduanya, kita mencari yang tidak suka dulu ya teman-teman. Banyaknya orang kan 120 orang, yang tidak suka dari keduanya yaitu ada 15 orang. Jadi 120 diambil 15 hasilnya 105. Nah, kemudian kita langsung jawab pertanyaan yang ini nih. Berapa orang yang suka keduanya? Kita tulis rumusnya dulu. Ini yang suka cappuccino, yang suka espresso, dan diambil orang yang tidak suka keduanya ya teman-teman. Untuk rumusnya, suku A ditambah suku B diambil tidak suka keduanya. Suku A yaitu yang suka cappuccino, ada 95 orang, dan 70 orang yang suka espresso, dan yang tidak suka dari keduanya ada 105. Nah, kemudian kita jumlahkan untuk hasil ini, 95 ditambah 70 diambil 105, hasilnya 60 ya teman-teman. Kita tulis di sini 60, dan ini hasilnya untuk bagian nomor 2 bagian C. Udah selesai untuk nomor 2 nya. Kita langsung lanjut ke soal yang berikutnya, nomor 3. Pertanyaannya, berapa? Nah, kita tulis dulu untuk soalnya supaya kita tahu. Langkah yang pertama yaitu kita hitung dulu huruf analisis itu ada berapa. Nah, kita pertama ya kita hitung dulu huruf analisisnya itu ada berapa. Huruf analisisnya itu ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita tulis 8 huruf. Nah, kita akan mencari huruf yang samanya dulu. Huruf A nya itu ada 2, huruf N nya ada 1, huruf L nya ada 1, I nya ada 2, S nya ada 2. Kita udah tulis seperti ini. Kemudian udah seperti ini, kita langsung saja tulis rumusnya. Rumus permutasinya, permutasi huruf sama, banyaknya suku, faktorial, B faktorial, C faktorial. Langsung aja tulisnya, banyaknya suku itu ada 8 ya teman-teman, 8. Ininya ada 3 yang samanya, tulis seperti ini. Kemudian kita akan menghitung 8 faktorial itu berapa. 8 faktorial 8
hasilnya itu hasil dari 8 faktorial. Hasilnya ada itu 40,320. Nah, selanjutnya kita akan menghitung yang ininya. 2 faktorial dikali 2 faktorial sampai 3 kali, hasilnya 8. Teman-teman tulis saja di sini langsung 8. Sudah seperti ini, kita jumlahkan lagi. 40,322 dibagi 8. 40,320 dibagi 8, hasilnya 5, ini untuk hasil nomor 3. Kita langsung aja ke pertanyaan yang terakhir, yaitu nomor 4. Untuk nomor 4 yaitu pertanyaan. Nah, langsung saja kita jawab dari pertanyaan tersebut, teman-teman. Nah, diketahui total soalnya ada 15 pertanyaan, yang dijawabnya hanya 10 pertanyaan saja. Untuk rumus kombinasinya yaitu seperti ini, teman-teman. Untuk sukunya yaitu kan ada 15 pertanyaan ya, yang perlu dijawab hanya 10. Nah, 15 faktorial dibagi faktorial. Nah, kemudian kita hitung, karena 15 diambil 10 itu 5, jadi kita tulis saja 5 ya, teman-teman, di sini. Nah, untuk langkah kedua yaitu kita coret faktorial yang samanya. 11 faktorial C 15 10 15 dikali 14 kali 13 sampai seterusnya dibagi 5 faktorial, karena ini udah disederhanakan. Hitung 5 faktorialnya. 5 kali 4 tambah 3 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan, kita hitung dulu, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, hasilnya 120. Kita tulis 120. Kita akan hitung atasnya. Tadi kan hasilnya segini ya, terus kemudian kita akan hitung atasnya. Nah, kita hitung 15 dikali 14, hasilnya 210. Ini 210 hasilnya, dan 210 itu dikali lagi sama 13, kita menurun. 210 dikali lagi 13, hasilnya 730. Kemudian hasil itu dikali lagi 12 dikali 12, hasilnya dikali 12, hasilnya 32.760. 32.760. 2.760 dikali 11, ini yang terakhir ya, teman-teman. Dikali lagi 11, hasilnya begini, teman-teman.
Nah, hasil dari ini dibagi lagi dari banyaknya suku faktorial ini. Hasil dari ini dibagi 120, hasilnya kita tulis. Nah, ini untuk hasil akhirnya.